Halo para crime story addict. Kali ini kita akan membahas kasus kriminal dari daerah Jawa Barat, Sukabumi. Jangan lupa siapin cemilannya dan minumannya. Oke, let's go. Ketika Dudi Saiful Rohman, usia 42 tahun, lagi asik bercengkrama bersama keluarga di teras rumahnya di kampung Liung Tutut, Limus Nunggal, Ciberem, Sukabumi, Jawa Barat. Dari kegelapan jalan, muncul sesosok perempuan berjalan terseok-seok pada Kamis 27 Oktober 2016. Dudi spontan terperanjat begitu melihat bagian leher gadis remaja berjilbab itu mengucurkan darah yang membasahi bajunya. Setiap kali gadis itu mencoba berbicara, darah deras mengucur dari lehernya. Dan yang terdengar hanya bunyi krok, krok. Karena panik, Dudi malah lari ke dalam rumah, mengunci pintu dan menyelinap lewat pintu belakang menuju rumah Burhan, ketua RT 01. Dia menggedor-gedor pintu rumah saya, kata Dudi pada Kamis 3 November lalu. Begitu Dudi kembali bersama Burhan dan tangga lainnya, si gadis dalam posisi telentang di teras rumahnya. Mereka spontan menghentikan angkutan kota yang melintas dan membawanya ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin. Tak lama berselang, polisi datang. Tapi karena si gadis tak bisa berbicara, polisi memintanya mengetikkan informasi melalui telepon seluler. Dari situ diketahui bahwa gadis berinisial YY yang berusia 18 tahun itu merupakan warga kampung Puncak Pari RT 5 RW 4 Desa Sindanghayu, Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia pelajar kelas 3 di sebuah sekolah menengah atas di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dia menuliskan bahwa pelaku yang menggorok lehernya tak lain adalah pacarnya sendiri, TS 22 tahun. Pelaku tinggal berdekatan dengannya, hanya beda kampung dan berprofesi sebagai guru bahasa Arab di Madrasah Al-Rahim, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Berbekal informasi tersebut, polisi langsung mencokok pelaku yang sempat bersembunyi di rumah temannya di daerah Cikahuripan, Kadudampit, Sukabumi pada Jumat 28 Oktober menjelang subuh. YY akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada Jumat 28 Oktober sekitar pukul 12 siang akibat luka parah di sekitar lehernya. TS mengaku telah menjalin kasih dengan YY selama 6 bulan. Pada Selasa 25 Oktober, mengendarai sepeda motor, dia mengantar kekasihnya itu ke Garut. Bila TS tidak mau mengantar, YY mengancam akan menceritakan kehamilannya kepada keluarga. Keduanya tiba di Garut pada Rabu malam setelah beristirahat di kediaman seorang kerabat di Bandung. Di tengah perjalanan kembali ke Sukabumi, pada Kamis 27 Oktober, TS menerima pesan bahwa kekasihnya itu juga ingin kembali ke Sukabumi. Dia minta diantar ke dokter untuk memeriksa kehamilannya, kata TS. Karena lelah setelah menempuh perjalanan jauh berjam-jam, dia mengaku emosional terhadap sikap kekasihnya itu. Dalam perjalanan, keduanya sempat cekcok. Rasa kesal, malu, dan takut berkecamuk dalam diri TS hingga akhirnya terlintas untuk menghabisi nyawa kekasihnya itu. Saya takut keluarga YY dan keluarga saya, juga teman-teman, tahu dia hamil di luar nikah, katanya. Memasuki Cianjur, terbesit niat TS untuk menghabisi YY menggunakan pisau cutter. Dia pun membeli pisau cutter di sebuah toko di Sukaraja, Sukabumi. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Takokak, malam itu keduanya sengaja berkeliling kota Sukabumi. Sekitar pukul 8:20 malam, mereka tiba di sebuah gubuk di pinggir jalan lingkar selatan kampung Liung Tutut. Suasana sepi dan gelap membuat pasangan kekasih itu leluasa menerabas rambu-rambu moral dan agama. TS mengakui semula YY memang menolak untuk diajak berhubungan badan. Tapi rayuan dan cumbuan maut yang gencar akhirnya membuat YY menyerah. Tak lama setelah adegan terlarang itu, TS mengeluarkan pisau cutter dari ranselnya sambil memegangi kening YY yang tengah duduk menghadap persawahan. Dari arah belakang, dia menempelkan pisau cutter ke leher gadis itu. "Rewaste," atau dalam bahasa Indonesianya, "kaget tidak?" tanya TS kepada YY. Korban spontan menjawab kaget. Setelah itu, TS memindahkan pisau cutter ke tangan kiri dan langsung menyayatkannya dengan cepat ke leher YY. Darah segar muncrat. Korban sempat berdiri dengan tatapan mendelik. Tangannya mencengkeram erat tangan tersangka, lalu ambruk.
TS yang ikut ambruk sempat mengaduh karena jari tangannya digigit korban. TS melawan. Dia membalikan badan YY supaya terlentang. Lalu, dicekiknya. Bahkan jari-jari tangannya sempat mengorek-orek leher korban yang berlumuran darah. Mengira sang kekasih tak lagi bernyawa, TS segera memacu sepeda motor menuju tempat kosnya di Cisaat. Dia mengaku sempat bersembunyi di kediaman temannya Gilang di desa Cikahuripan, kecamatan Kodudampit, tak jauh dari tempatnya mengajar. Tapi, beberapa jam kemudian, polisi menangkap TS. Polisi pun berencana menjerat guru muda itu dengan pasal pembunuhan berencana yang ancamannya hukuman mati. Belakangan diketahui, pengakuan YY hamil hanya candaan belaka. Hal itu sepertinya sengaja dilakukan agar TS serius menjalani hubungan dengannya. Sebab dari hasil autopsi oleh Dr. Nurul Fadilah di RSUD R. Samsudin, korban tidak hamil. Oke guys, sampai sini dulu cerita kriminal kali ini. See you next time.